Lalu apa saja upaya para pekerja Sritex bertahan di tengah persoalan biaya hidup? Usai terkena PHK, kami bahas bersama salah seorang pekerja Sritex yang kini berjualan takjil, Ibu Sri Cahyaningsih. Bergabung juga Bapak Uli Parulian Sihombing, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam Bu Sri, Pak Uli. Selamat malam Mbak, terima kasih. Terima kasih, saya ke Bu Sri dulu. Bu Sri, jadi yang saat ini dilakukan untuk bertahan hidup seperti apa? Ibu sekarang jualan takjil, betul ya? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Untuk sementara ini kan memasuki bulan Ramadan, jadi saya tiap sore itu jualan takjil, jualan es ya Mbak ya. Ya, Oh. alhamdulillah lumayan gitu. Alhamdulillah ada pemasukan setelah di PHK ya dari Sritex. Bu, Ibu kalau sekarang yang sudah diterima hak Ibu dari Sritex apa saja? Apakah bisa sisa gaji atau apa lagi yang sudah Ibu terima? Ibu pegang sementara. Terima kasih, ya, terima kasih Mbak. Untuk saat ini yang saya terima dari manajemen Sritex itu ada sisa gaji sama itu sisa cuti. Cuti itu sudah terbayarkan semua. Untuk manajemen Sritex sudah bagus Mbak. Ini tinggal menunggu pesangon sama THR. Untuk hak-hak dari PT Sritex sudah terbayarkan. Untuk sisa gaji juga kemarin itu cuti itu juga sudah terbayarkan selama 12 hari. Jadi 1 tahun ini ada 12 hari itu sudah terbayarkan. Untuk manajemen Sritex sudah bagus Mbak untuk kita karyawan Sritex. Kalau Ibu dulu bekerja di posisi apa Bu? Saya sebagai security. Oh, Ibu security. Tapi sekarang sudah tidak berjaga lagi karena kan kalau sebagian kawan-kawan security masih ada yang dipekerjakan untuk menjaga aset ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, Ibu dengan tadi yang dipegang adalah sisa gaji, juga Ibu pegang sisa cuti, itu bisa bertahan untuk berapa lama kira-kira Bu? Kalau dihitung, apakah misalnya penghasilan untuk bulan ini saja atau bisa untuk 2-3 bulan ke depan? Ya, saya kira untuk 1 bulan ini saja Mbak, karena untuk bulan Ramadan ini memasuki Lebaran ini butuh banyak pengeluaran, jadi nggak ada pemasukan tapi pengeluarannya banyak. Apalagi besok Lebaran itu kan kita biasanya itu sama saudara ini berbagi rezeki gitu ya. Untuk kali ini ya harus pikir-pikir untuk mengencangkan ikat pinggang karena sudah nggak ada pemasukan gitu loh. Iya, karena tidak ada pemasukan, jadi makanya Ibu juga tadi salah satunya urus-urus untuk BPJS Ketenagakerjaan ya Bu ya? Iya Mbak. Berkas sudah lengkap Bu? Sudah Mbak, tadi sudah dimasukkan ke ADM HRD-nya. Oke, nah saya ke Pak Uli dulu. Nah kalau ini kan sekarang yang jadi fokusnya adalah hak untuk pekerja dulu ya Pak Uli ya. Bagaimana agar pekerja ini bisa memegang uang untuk bertahan hidup sambil mencari pekerjaan baru. Meskipun tadi Istana bilang bahwa akan dicarikan pekerjaan 2 minggu kemudian. Tapi yang jelas pemenuhan hak pekerja ini bagaimana untuk mengawalnya. Karena kan kalau dalam beberapa kali kasus PHK, hak pekerja dipenuhi secara maksimal inilah yang sering kali jadi persoalan Pak Uli. Betul, untuk hak pekerja Sritex ini yang harus didahulukan oleh likuidator dalam pemenuhannya seperti itu. Jadi biasanya kan likuidator melihat kreditor ya. Kreditor di sini ada preference, konkuren. Nah, dalam ini Komnas HAM merekomendasikan agar likuidator memprioritaskan pemenuhan hak-hak dari pekerja Sritex gitu. Terutama tadi terkait dengan hak-hak normatif dan tunjangan hari raya serta terkait dengan jaminan sosial. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Tenaga Kerja, jaminan sosial akan dibayarkan. Tentu kami apresiasi. Tetapi memang yang paling urgent sekarang ini adalah terkait hak-hak normatif dan juga terkait dengan tunjangan hari raya. Yang itu dibutuhkan. Begitu juga terkait dengan kalau memang sisa gaji yang belum dibayarkan, bulan Februari harus segera dibayarkan. Begitu juga tentang pesangon, itu juga harus dibayar. Pesangon dalam ini tentu sesuai dengan masa kerja ya, ada penghargaan dan segala macam. Itu yang layak pesangonnya. Kalau dari kasus Sritex ini kan jadi perhatian dan pemerintah juga sudah berkali-kali menegaskan akan diselesaikan begitu ya Pak Uli. Tapi sebenarnya dalam prosesnya birokrasinya seringkali ada hambatan atau tidak? Terutama untuk kurator lah ya yang saat ini wewenang untuk pesangon dan THR kan ada di kurator.
Betul. Jadi kurator ini kan mempunyai tugas untuk likuidasi aset-aset Ya. dari PT SIP, terutama mengelola aset-asetnya, sehingga itu tadi bisa dipenuhi hak-hak dari pekerja. Tapi di samping yang lain juga kan ada kreditor. Nah, kreditor ini ada yang paling utama, preference. Nah, itu kalau menurut saya dalam kondisi sekarang ini, hak-hak pekerja terlebih dahulu yang didahulukan. Karena mereka kan sudah lama bekerja seperti di PT Sritex itu. Ya. Dan kreditor itu kan mungkin banyak ya seperti itu. Tentu itu jadi nomor dua. Tapi yang paling pertama Komnas HAM meminta agar pemenuhan hak-hak dari pekerjanya seperti itu. Mhm. Kalau dari Bu Sri sudah dengar belum? Tadi kan di istana ada rapat pemerintah, katanya 2 minggu kemudian kemungkinan besar akan dipekerjakan kembali. Nah, tapi secara detailnya memang belum disampaikan. Kalau harapan dari Ibu dan kawan-kawan sudah mendengar soal hal ini? Ya, terima kasih Mbak. Tadi sudah mendengar untuk konferensi pers tadi. Dan saya berharap ini tidak hanya diusahakan, tapi diupayakan untuk segera, Mbak. Kalau diusahakan itu kan saya kira itu kan masih ngambang ya. Ya. Kita ini berharap banget, jangan ada PHP lagi kan. Kita ini sudah bekerja lama di Sritek. Jadi untuk usia kita kan juga seperti saya sudah lebih dari 50 tahun. Nanti apakah masih bisa gitu loh. Jadi saya mewakili rekan-rekan Sritek untuk usia yang lebih dari 50 tahun atau yang sudah tidak produktif lagi, itu bisa diupayakan untuk diprioritaskan tanpa syarat gitu loh. Dan saya juga memohon untuk semoga untuk 2 minggu lagi ini tidak yang pasti gitu loh. Jadi kita tidak di PHP. Oh ini diusahakan. Nah, saya juga terima kasih sekali dengan Bapak Presiden Prabowo, juga dengan dinas terkait semua, dengan pemerintah juga terima kasih sudah diperhatikan untuk karyawan Sritek ini. Makanya saya ini juga masih berharap untuk bisa bekerja lagi gitu Mbak. Terima kasih. Oke. Nah, Ibu tadi sudah mengurus juga ya Bu ya, di tengah kita menunggu ya harapan pemerintah itu kan 2 minggu lagi dipekerjakan. Tapi kalau untuk berkas-berkas BPJS Ketenagakerjaan, Ibu tadi ikut ngurus juga Bu? Iya Mbak, saya sudah mengurus untuk berkas-berkas BPJS Ketenagakerjaan, sudah dimasukkan ke administrasi di PT Sritek. Oh, kawan-kawan lain juga sudah Bu? Sudah tadi, kayaknya banyak sekali untuk hari ini. Mungkin yang rumahnya jauh bisa sekalian mudik, jadi tidak bolak-balik gitu loh Mbak. Iya, jadi sekalian ya yang jaraknya jauh ke sana. Tapi kalau dalam proses urusnya ada kesulitan atau tidak Bu yang Ibu rasakan? Tidak ada. Saya kira mudah. Ya, jadi urus berkasnya lancar itu ya kabar baiknya. Tapi masih menunggu kapan cairnya ya Bu ya untuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Tidak harus segera cair hari ini, kan butuh proses ya Mbak ya. Betul. Nah itu yang ditunggu untuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan dan juga jaminan hari tuanya. Nah kalau Pak Uli melihat langkah pemerintah tadi dikatakan bahwa 2 minggu kemudian akan ada investor baru, peluangnya adalah menyewakan aset sehingga bisa dipekerjakan kembali karyawan Sritex. Tapi kan kita tidak tahu ya apakah semuanya bisa langsung atau ada kriteria tertentu. Nah, apa yang sebenarnya harus jadi concern pemerintah soal ini, Pak Uli? Baik, terkait dengan skema yang sudah ada yang di pemerintah, ada jangka waktu terutama untuk pencairan terkait JHT, JKP ya, dan juga terkait dengan nanti pembayaran terkait pesangon dan juga jaminan sosial lainnya, terutama tunjangan hari raya. Nah, mungkin perlu lebih diperjelas lagi, terutama oleh likuidator, yaitu tahapan-tahapan untuk pengelolaan aset, sehingga tadi hak-hak dari pekerja Sritex ini bisa terpenuhi dalam waktu 2 minggu ini. Tadi kan sebenarnya ada penyewaan aset-aset ya. Dan juga mempercepat mungkin ada proses-proses yang lainnya sehingga aset-aset itu bisa tadi mengganti membayar untuk pesangon dan jaminan sosial lainnya, terutama terkait dengan tunjangan hari raya. Nah, jadi perlu langkah-langkah yang lebih spesifik lagi, dari kurator ini. Tentu ini kurator mungkin punya strategi tersendiri ya. Tapi kalau Komnas HAM melihat karena ini menjelang hari raya Idul Fitri, tentu karyawan ini
membutuhkan tadi seperti tunjangan hari raya dan juga tadi tunjangan-tunjangan yang lainnya yang sebenarnya sudah mereka bayar ya seperti lewat BPJS seperti JHT, JKP. Nah itu yang paling prioritas harus didahulukan. Dan ini kan karyawannya hampir 10.000 lebih ya Iya, betul. PT Tex ini. Jadi ini sebenarnya kerja yang besar seperti itu dan harus ada langkah-langkah yang jelas seperti itu. Jangan sampai kalau kami kan Komnas HAM sering menerima pengaduan terkait dengan PHK. Jadi ada proses yang berlarut-larut, terutama ketika perusahaannya itu jatuh pilot dan dinyatakan oleh pilot berdasarkan putusan pengadilan, terutama dalam pengelolaan aset. Ini kurator juga harus transparan itu dalam pengelolaan asetnya. Ya. Berapa sebenarnya aset-aset dari PT Sritek yang real ini, berapa hutangnya seperti itu. Nah itu, jadi bisa dilihat dan yang paling penting adalah pemenuhan hak-hak dari pekerja. Karena kan biasanya kurator ini lebih mementingkan kreditor. Nah, kreditor yang kita jelaskan tadi itu ada dua ya. Kreditor yang paling utama dan kreditor konkuren. Nah, itu. Ya. Nah, tentu di sini dalam kondisi seperti ini hak-hak pekerja paling utama yang harus didahulukan. Begitu. Iya, kalau teman-teman Bu Sri yang lain, seperti tadi kan sudah dijelaskan detail oleh Pak Uli, hak-hak pekerja inilah yang harus dikawal. Tapi teman-teman Ibu lain ada cerita nggak Bu, bagaimana bertahan hidup dengan sisa gaji yang ada atau sisa cuti yang masih dipegang? Terima kasih Mbak. Untuk teman-teman dirasa juga resah ya. Ini kan memasuki Lebaran, ini bulan puasa, ini kan pengeluaran sangat banyak. Seperti tidak seperti hari biasa kan harus menyediakan untuk berbuka, untuk sahur. Apalagi ini mau Lebaran, biasanya untuk bingkisan Lebaran. Ini semua sebenarnya juga resah Mbak. Ini tadi ketemu sama teman-teman, aduh ini sudah nggak kerja lagi, apalagi mau Lebaran. Kita kan juga menunggu uang pesangon sama THR. Nah itu saya paham dari manajemen kurator ya. Tapi ya saya berharap kalau bisa ya paling tidak jangan lama-lama untuk mencairkan THR sama pesangon. Terima kasih. Kalau teman-teman sesama security Ibu sekarang apa Bu? Setelah tidak bekerja lagi, ada cerita nggak Bu? Misalnya berdagang juga kah seperti Ibu atau apa? Ya, terima kasih Mbak. Ada juga yang berdagang, ada juga yang di rumah itu buka jahitan, ada juga yang belum bekerja sama sekali. Kadang ya kasihan. Tapi ya bagaimana lagi, wong kita senasib gitu Mbak. Terima kasih. Iya, kalau Ibu ada tanggungan berapa orang Bu di keluarga? Di keluarga ada 1 orang Bu. Yaitu? Anak. Oh anak. Jadi Ibu menanggung hidup anak. Jadi itulah yang Ibu berusaha. Kenapa akhirnya jualan dulu sementara ya Bu ya, sambil nunggu pesangon dan lain-lain. Ya karena kan ini timpang, ekonomi timpang kan biasanya yang bekerja 2 orang, saya sama suami lah. Ini saya sudah nggak kerja, otomatis ekonominya timpang. Kita harus mengencangkan ikat pinggang untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, saya ke Komnas HAM ingin tahu perspektif ya kan begini. Untuk PHK di sektor padat karya ini sering terjadi. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya yang saat ini harus jadi perhatian negara, Pak Uli? Sektor padat karya memang saat ini terutama industri tekstil besar sekali ya PHK-nya. Kalau di Komnas HAM sendiri kami menerima 67 kali aduan tahun 2024 ini. Nah dari termasuk di dalamnya adalah sektor padat karya, otomotif, perbankan, bahkan industri digital ya itu. Keuangan digital kami juga banyak menerima. Dan ada 19 yang kelompok kerja seperti itu. Biasanya serikat kerja seperti Sritek ini kan ribuan. Yang diterima Komnas sendiri rata-rata PHK massal seperti itu. Ada yang individu juga. Nah dalam kasus PHK massal ini ada beberapa penyebab ya Komnas HAM lihat seperti itu. Pertama yang paling banyak memang karena efisiensi ya.